Kawan sibuk, teman-teman sibuk gonta-ganti cewek, gonta-ganti pacar, saya sibuk gonta-ganti agama. Sampai dapat yang benar. Yohanes 17 ayat 3 itu ya masih ayat tauhid menyatakan Allah adalah Tuhan dan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam adalah utusan. Dan yang pasti di Taurat juga dalam kitab Devarim ulangan. Shema Israel hasim al-hinu hasim ahad. Dengarlah hai Bani Israel, Tuhan itu Allah itu Tuhan kita, Allah itu satu. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Inspira Movie. Mudah-mudahan yang di rumah selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah dan dimudahkan setiap urusan begitu ya. Hari ini seperti biasa kedatangan teman yang luar biasa. Di sebelah saya ada Mas Ismail atau yang biasa disebut Bob Safar ya. Bob Safar, nama lengkap mualaf Muhammad Safar Ismail. Muhammad Safar Ismail. Lebih sering disapa dengan Bob Safar ya. Bob Safar atau Ismail juga bisa. Masya Allah. Karena saya sering nongkrong di tempat anak reggae juga. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Saya panggil apa? Bob Safar berarti ya? Silahkan. Oke, siap. Nah, jadi Bob Safar ini mempunyai cerita yang luar biasa. Menarik ya. Jadi pas ngobrol-ngobrol kemarin itu ternyata dari kecil ya, waktu masih menganut kepercayaan yang sebelum Islam begitu ya. Itu dari kecil waktu anak-anak normal biasanya tuh kan sukanya main gitu ya. Mikirnya main aja gitu ya. Ini beliau sudah mikirin konsep ketauhidan. Mikirin sang pencipta ini siapa sih? Kayak apa sih gitu ya. Menarik sekali sahabat. Jadi kayak ketika beliau di kepercayaan sebelumnya kan otomatis tidak ada pantangan ya, termasuk makan makanan yang haram itu ya. Tapi beliau ketika dihidangkan makanan haram pun menolak. Terus kemudian banyak lagi seperti kayak ngelihat masjid pengen masuk begitu ya. Pengen masuk. Nah ini sangat menarik. Jadi kita langsung saja. Bob Safar, ceritain dong. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita sampai hari kiamat. Amin. Amin. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada channel-channel di YouTube, yaitu channel Debater Muslim dan channel para inspirator yang lain, yaitu yang pertama Abang Yusuf PI dari Banjarmasin, SKB Gaming tuh kalau nggak salah itu, yang mengupas macam-macam kisah termasuk para mualaf. Dan yang berikutnya kepada Mr. Jamal Official yang memberikan tuntunan kepada orang-orang yang sulit ekonomi, terutama orang yang terlilit hutang juga, diberi motivasi oleh Mr. Jamal. Terima kasih banyak telah memberikan inspirasi kehidupan. Dan yang terakhir khususnya kepada Abang Inspira sendiri, Inspira Movie sendiri, yang pasti ikut mengangkat kisah-kisah dari beberapa orang, dari yang kecil hingga yang besar, dan bahkan ini unik sekali kisah-kisah dari beliau ini. Terima kasih banyak. Jadi asal usul saya mengenal Islam, saya ceritakan mulai dari kecil.
Saya terlahir di Kota Buntok, Batu Selatan, tanggal 10 November tahun 99. Bisa dibilang hari pahlawan lah. Ya. Dan di bulan November itu saya pernah mengalami kondisi step kejang-kejang. Disitulah asal muasal kenapa saya bisa memikirkan Allah Ta'ala, mencari tauhid sesuai dengan apa yang antum sampaikan tadi. Itu 2 kali posisi step. Cuman step awal itu lebih kuat penyerahan diri kepada Allah Ta'ala ketimbang step kedua, karena semakin bertambah usia seorang bayi atau balita, maka semakin terkikis fitrahnya karena ego sudah tumbuh. Tapi alhamdulillah ketika saya didengarkan oleh azan di televisi, azan dan melihat masjid, saya tertarik. Saya pikir saya adalah golongan dengan mereka, satu golongan. Oh, dipikir Islam juga gitu ya? Islam juga. Cuman saya melihat orang tua, kenapa orang tua tidak pergi ke masjid, tetangga pergi ke masjid, tapi orang tua pergi ke tempat lain. Apa sih yang orang tua ini mau? Saya merasa berbeda ini. Saya pikir ya nggak apa-apa lah, biarkan saja orang tua itu pergi ke tempat mereka. Yang penting saya sama dengan tetangga. Itu yang saya pikir dulu. Sewaktu saya pertama kali pindah dari Buntok ke Tamiang Layang, memasuki fase pendidikan TK kecil, mau naik ke kelas 1 SD. Oke. Ya, memang yang paling parah itu kelas 2 SD itu. Saya merasa hampir setiap hari diberi makan daging babi rasa kecap itu. Nah, saya nggak bisa ngunyah itu karena saya melihat jijik juga itu. Oh, lihat jijik? Karena memang saya nggak bisa ngunyah daging hewan yang berkaki 4, dan memang itu hewan siksaan, dipukul. Babi itu kan dipukul, nggak disembelih. Kalau misalkan diberi makanan orang Muslim kayak misalnya daging sapi, kemungkinan ayam atau daging kijang pun bisa saya ngunyah. Tapi kalau babi ini terasa mau ngelepeh. Dan sekelas waktu TK naik kelas 1 itu diberi daging kelelawar juga saya nggak bisa makan, cuman kunyah, mau nelan aja susah. Seolah-olah tenggorokan atau kerongkongan menolak. Yang saya makan tuh bumbu-bumbunya dulu tuh. Cuman karena saya nggak tahu memang itu darah itu sudah darah itu tidak baik. Karena saya belum tahu ilmu biologi, belum tahu ilmu psikologi. Saya makan aja lah hewan darah itu. Makanya mungkin saya tumbuh sifat yang cukup agak temperamen dulu lah. Oke. Menarik ya. Tadi dikatakan SD. Sorry. TK dan SD antara TK dan SD mikirnya udah, ini apa sih jijik nih, gue nggak suka nih, aku nggak suka gitu ya. Jijik itu nggak ada yang ngasih tahu dah. Tapi otomatis ada kepikiran kayak begitu. Otomatis di otak, rancangan otak. Memang beberapa anak yang terlahir di muka bumi ini diberikan kemampuan khusus oleh Allah Ta'ala. Entah itu bisa membedakan mana yang vibrasi energinya positif, mana yang negatif. Jadi untuk makanan hewan yang disembelih dengan benar, dengan lembut itu energi vibrasi positif. Sedangkan hewan yang dipukul itu matinya seperti orang suul khotimah. Ya betul, itu kayak orang suul khotimah. Itu energi negatif. Jadi para ilmuwan psikologi atau psikospiritual sudah meneliti tentang ini, termasuk Islam juga. Mereka setuju dengan agama Islam. Ada sebagian dari mereka yang mualaf. Baru tahu juga sih, ternyata babi itu dipukul ya matinya ya. Dipukul. Berarti babi itu nggak ada yang disembelih ya? Nggak disembelih karena lehernya tebal ini. Jarak antara lehernya hampir tidak kelihatan. Makanya kalau mau membunuh babi ini, kalau tidak dia pancong pakai samurai, dipukul. Gitu. Itu juga dengan kekerasan. Pokoknya membunuh babi itu dengan kekerasan. Sebenarnya gitu, orang tuh nggak suka kekerasan. Kalau misalkan kita makan babi, kita mengolah babi itu jadi keras juga. Makanya bisa kita terpengaruh jadi keras. Takutnya itu kalau misalkan nggak bisa kendalikan ke manusia, bahaya juga tuh. Misalnya nyaris itu. Karena melihat langsung proses pembunuhan babi dan pengolahannya hampir saya lakukan untuk orang lain. Untung ayah saya itu cukup kuat mendidiknya. Kamu jangan gitu-gitu sama orang. Ingat, tubuh manusia itu nggak ada onderdilnya. Kalau orang itu mati, ya mati. Susah kamu. Bapak saya bilang gitu. Bilang gitu ya. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi pasti pergolakan batin semakin bertambah usia, makin menjadi membesar gitu pergolakannya. Betul, membesar. Katanya pernah sampai debat sama orang tua tuh. Kenapa? Debat sama orang tua itu karena mempertanyakan sesuatu yang dijalankan orang tua ini serasa tidak sesuai, terus ada yang aneh gitulah. Itu pas menganjak kelas berapa? Itu antara SD dan SMP, pastinya SMP yang Kenapa kok bisa?
Waktu SD kan saya sering nonton kalau film-film Nabi Isa alaihissalam versi Kristen. Saya yakin sembahyang mereka Nabi Isa alaihissalam ini pasti sembahyang yang terdahulu. Mungkin ada sujudnya, ada rukuknya, ada wudhunya. Memang betul dari zaman dulu kala Nabi Ibrahim alaihissalam cara-caranya untuk Bani Israel, entah itu Yahudi Samaria, mirip-mirip dengan Islam karena betul, baik itu dari Bani Ismail atau Bani Ishak, Bani Israel itu ya ritualnya kembali ke Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bersama lagi sampai ke Nabi Adam AS. Ritual sudah terjaga, ritual kuno. Makanya saya melihat atau sembahyang di gereja tuh, ini mungkin buatan memang gereja mereka yang merancang, bukan ritual dari zaman dulu kala. Yohanes 17 ayat 3 itu ya masih ayat tauhid menyatakan Allah adalah Tuhan dan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam adalah utusan. Dan yang pasti di Taurat juga dalam kitab Devarim ulangan Shema Israel Hasim Elohenu Hashim Ehad. Dengarlah hai Bani Israel, Tuhan itu Allah itu Tuhan kita, Allah itu satu. Dan semuanya berikutnya itu diperintahkan untuk mengasihi Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dari segala lebih tinggi dari apapun juga. Itu perintahnya juga. Insyaallah Allah. Itu waktu pas saya Kristen, pas saya masih Trinitas itu bimbang. Saya yakin ini pasti agama yang terbaik nih agama tauhid. Kegalauan, kebimbangan, kegelisahan mencari konsep ketauhidan ini akhirnya membuat Bob Safar ini kemudian larinya mempelajari Taurat. Untuk hal SMA ini memang hal yang paling gelap bagi hidup saya. Karena seolah-olah SMA itu titik segala penderitaan terberat. Sebenarnya yang saya rasakan sebelum ini berat juga, tapi SMA ini seolah gelap sama sekali. Lebih berat lagi? Bukan lebih berat lah, cuman saya berhadapan dengan sesuatu yang secara tidak sadar, secara tidak sengaja memberatkan di suatu sisi yang penting. Misalkan sisi keimanan, sisi keyakinan, apakah saya akan hidup besok atau tidak dengan keadaan seperti ini. Jangan-jangan saya mati suhu timah karena tidak dapat kebenaran, tidak dapat cahaya. Itu kan larinya saya ke jinak lagi SMA tuh. Oh, stres ya? Stres, lari ke minuman keras, miras dengan obat-obatan. Karena itu azam saya waktu SMA, sebelum masuk SMA, itu kejadiannya pas 2 SMA. Kelas 2 SMA, saya memabukkan obat-obatan minum. Karena saya mengiyakan azam keinginan saya waktu sebelum masuk SMA. Saya kalau SMA, kalau misalkan terkena memabukkan minuman keras, obat-obatan, saya jangan pacaran. Saya punya prinsip, pacaran mabuk. Mending mabuk saja daripada pacaran. Kalau pacaran, ujung-ujungnya putus, stres, mabuk juga, mending mabuk aja sekali. Karena saya tidak bisa mengemban dua dosa, dua masalah. Pertama mabuk, pacaran saya nggak bisa. Aku satu aja SMA. Tapi sambil cari jalan agama yang benar. Dia lalu mabuk, makanya baca perpustakaan. Kalau saya tidak waktu mabuk, baca buku, ada buku literasi yang dipajang di dinding kelas itu waktu kelas 3 SMA, di kelas 2 SMA juga ada. Pokoknya yang cari yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan spiritual. Tentang teori-teori gitu. Belajar sambil ngudut. Padahal SMA ngerokok. Ngerokok. Orang Jawa dan maknya bilangnya ngudut. Ngudut, iya betul. Jadi di kantin luar sekolah, buku dipinjam di perpustakaan, sebat lihat. Makanya encer otak tuh, sempat encer. Karena yang saya baca itu masalah spiritual yang berkaitan dengan sains. Saya belajar sains juga di sekolah. Belajar ilmu pengetahuan. Makanya sempat tinggi nilai. Masya Allah, luar biasa. Daripada saya ibaratnya mikirin cewek lah, mabuk, saya belajar agama. Mungkin orang bilang tuh mabuk agama itulah. Mabuk agama. Itu yang mabuk agama. Oke. Menarik ya. Jadi ketika itu di fase SMA itu banyak melakukan perkara-perkara maksiat, tetapi tidak berhenti mencari konsep ketuhanan. Iya, daripada ibaratnya. Lucu ya? Ya, daripada ibaratnya minum tapi sambil mikirin cewek kan berat juga. Mending minum tapi kita mencari agama. Kawan sibuk, teman-teman sibuk gonta-ganti cewek, gonta-ganti pacar, saya sibuk gonta-ganti agama. Sampai cari dapat yang benar. Aduh, luar biasa. Cewek itu gampang, agama dulu kita Karena kan kalau misalkan cewek itu bisa ngurus agama.
Oh iya betul. Kalau agama bisa ngebalikin itu cewek. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Inspirasi, menariknya begini, kita zaman anak kecil tuh sukanya mainan, zaman remaja tuh sukanya jalan-jalan, ya pacaran. Ini beliau dari kecil udah galau mikirin, ini Tuhan ini kayak apa sih? Siapa Tuhan sih? itu. Begitu SMA, saking stresnya, meskipun masih minum, ngobat, tapi tetap belajar agama. Agama tetap. Agama apa saja? Agama aja dipelajari. Apa saja agamanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Yang penting tenang, damai itu yang saya cari. Oke. Menarik ya. Jadi, nah kemudian kan belajar Taurat itu berapa lama tuh? Taurat ini saya bongkar-bongkar, saya cari di online, aplikasi online, Sefaria sekitar hitungan SMA 3 tahun, udah pas 3 tahun. Kuliah ini 5 tahun, di atas 5 tahun, mungkin hampir berapa lah? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya? 5 tahun lebih itu. Oke. Belajar membuka aplikasi Taurat. Jadi saya bandingkan Taurat dengan Taurat milik mereka Yahudi dengan Alkitab itu kan terjemahan itu beda. Karena itu lebih aslinya. Bahkan memerlukan terjemahan bahasa Arab juga dari Rabi Sa'di Agawon. Karena saya menggunakan metode Moshe bin Maimonides, bahwa orang yang ingin masuk kehil atau jemaah Yahudi dibolehkan untuk melaksanakan syariat seperti sholat dan puasa. Itu metode Rabi Maimonides. Tapi kalau Rabi lain itu tidak membolehkan. Kemungkinan dari Rabi Maimonides ini membolehkan karena mungkin gejolak jiwa yang tidak bisa menahan untuk beribadah daripada saya mati karena penyakit. Lebih baik saya menjalankan ibadah, tefilah, sholat, puasa. Oh ya? Itu saya mikir itu. Kalau saya tidak sujud ke lantai, tidak membungkuk, tidak berpuasa, seakan-akan nih pembuluh darah ini akan mengeras. Tekanan darah naik, stres naik. Berarti ada rabi yang mengajarkan kayak begitu? Itu saya lihat dia literatur online. Maimonides. Itu seorang rabi ya? Rabi pada masa mungkin kekhalifahan masa Andalusia, Moshe bin Maimun. Nah, ini kan nggak sebentar ya. 5 tahun lebih itu kan bukan waktu sebentar tuh. Nah, kenapa kok nggak sampai nempel banget Yahudinya terus malah ke Islam? Kan lama itu 5 tahun. Ini berkat penjelasan mereka teman-teman yang pengen masuk Yahudi juga, memang menjalankan Taurat itu 613 hukum. 613 hukum itu cukup lumayan berat. Oke. Walaupun tidak semuanya bisa dilaksanakan. Cuman kalau tidak dilaksanakan juga ketaatan kemungkinan menurun. Itu saking banyak hukumnya. Karena memang itu agama khusus untuk suatu suku Bani Israel, tidak untuk umum. Kalau memang dalam keyakinan mereka yang untuk umum nih, misalnya Islam, nah itu semua manusia masuk ke situ selamat bagi mereka. Dan memang hukum-hukum Yahudi ini saya lihat sudah pasti ada pengubahan, ada distorsinya. Seperti dalam Bereshit itu kita lihat mujassam. Jadi Tuhan dianggap seolah-olah berjalan di taman. Nah, itu ada ayat itu untuk kiasan bagaimana yang pasti itu kemungkinan itu bikinan manusia. Dan berikutnya juga hari penciptaan juga agak terbolak-balik. Seharusnya hari ke-6 itu sudah selesai penciptaan. Harusnya manusia diciptakan hari ke-6. Cuman dalam kitab dalam Taurat versi online entah itu Khabat atau Sefaria ini terbalik-balik. Hari ke-6 dibilang selesai penciptaan, tapi hari ke-7 ada lagi aktivitas lain, penciptaan lain. Nah, itu yang bingung. Itu aja yang jadi masalah. Cuman untuk kisah-kisah para nabi juga ada yang dimanipulasi seperti Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam dituduh incest kepada anaknya sendiri. Ada itu ayatnya di Torah. Nabi dituduh berhubungan dengan incest anaknya sendiri. Di kitab mereka? Kitab mereka Torah. Baik itu Kristen, Yahudi atau Samaria itu sudah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi emang manipulasi kitab itu dirasakan betul ya? Distorsinya. Bahkan sepertinya itu bertentangan dengan sejarah. Andaikan sejarah nih bisa dibongkar, jadi sejarah tuh yang didapat sekarang belum tentu valid. Karena kemungkinan itu dari orang-orang yang mungkin tidak jujur, belum menulis suatu prasasti, belum tentu valid. Tapi kalau untuk teknologi sains, mungkin para ilmuwan akan mengembangkan. Jadi Al-Quran ini kan asal-muasal munculnya konsep sains. Jadi sains ini bisa membantah sejarah apakah itu dipalsukan atau benar. Makanya Al-Quranul Karim ini turun
untuk membantah yang tidak benar, yang benar dipertahankan, yang terdahulu, kita terdahulu. Oke. Nah kemudian kan convert ke Islam itu kan tidak sesuatu yang remeh-temeh, bukan hal yang biasa. Apa poin yang paling kuat yang menjerat hati seorang Bob Safar untuk menjatuhkan pilihan akhirnya aku bersyahadat? Apa poin yang paling kuat dalam Islam? Poin paling kuat, yang pasti itu tadi poin yang paling kuat dalam Islam, yaitu Al-Qur'annya, kitab mereka, kitab agama kita, bahwa agama ilmu dari Al-Qur'an ini dijabarkan itu bisa mengalahkan semua ilmu di muka bumi, bisa memperbaiki, bisa men-scan. Jadi ada suatu ilmu yang ada di muka bumi ini, ada sebagian yang benar, ada sebagian yang salah. Yang salahnya dibuang, yang benar dipertahankan, lalu disempurnakan lagi oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an penyempurna dari semuanya. Semua kitab di bumi, baik itu kitab dari keagamaan, kitab ilmu pengetahuan, norma sosial, bagian seni juga, karena Al-Qur'an juga dianggap oleh orang jahiliyah sebuah karya seni yang luar biasa, dan bagi kita juga suatu karya seni luar biasa dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala langsung menurunkan Al-Qur'an Karim. Dibacanya bagaimana, tartilnya bagaimana, itu sudah memang beda, bukan buatan manusia lagi, buatan Allah Ta'ala. Masya Allah. Bob Safar, ini mungkin kita masuk di sesi terakhir ya. Iya. Kita ini kan umat, banyak yang asatid kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita mengatakan kita sudah masuk di zaman kegelapan. Betul sekali. Nah, contohnya banyak sekali. Banyak sekarang hal-hal yang viral. Contohnya nih, hal-hal yang viral di media sosial itu pasti banyak negatifnya. Ya, negatif. Nah, apa namanya? Apa nih nasihat seorang Bob Safar yang udah ternyata dari kecil diberikan Allah keajaiban untuk umat saat ini menghadapi saat-saat gelap, termasuk kita ini mudah terkotak-kotakan tuh. Nah, silakan. Mungkin nasihat untuk umat boleh, apa tuh? Boleh, pandangan saya menghadap kamera. Harus menghadap kamera, Bob. Jadi pas Bob. Iya, ini Bob. Pas ya. Nah, tuh, silakan Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam barik ilaihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lahir ke muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bersenang-senang, tapi kita memperbaiki kerusakan yang pernah ada terjadi sebelumnya, baik itu dari sisi sosial ataupun lingkungan. Kita usahakan jangan hanya mengurus kebutuhan sendiri yang hidupnya hanya hura-hura happy-happy, karena dia ini bukan hura-hura happy-happy. Bahwa saya ini sudah mu'alaf, tetap saja saya mengamalkan sesuatu hal untuk menolong orang lain. Walaupun saya mengorbankan harta saya sempat menolak karena itu harta milik ayah saya. Tapi mau tidak mau saya harus menolong orang muslim yang hampir meninggal. Karena sebabnya keluarganya nggak ada yang menolong sama sekali. Cuman ngurus perut saja, mencari duit. Ini yang perlu jadi perhatian bagi umat. Jangan sampai terus terjebak dalam keadaan yang gelap ini. Pertama, tidak mau menolong keluarganya sehingga orang lain yang menanggung biaya untuk menolong orang yang tersekat itu. Yang kedua, masalah lingkungan. Harus diperhatikan juga lingkungan nih. Jangan diremehkan. Jangan cuma kita asik-asik cari duit, asik membutuhkan ini itu, kita asik mengonsumsi sesuatu lalu kita buang kembali ke alam, merusaknya. Perlu diperhatikan. Kita memanfaatkan alam ini dengan secukupnya dengan baik. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai ibaratnya merusak hal yang lain. Otomatis kalau dua hal ini rusak, entah itu lingkungan ataupun integritas sosial kemanusiaan, maka akan rusak, akan dekat masa kiamat. Datangnya Dajjal juga dekat. Hati-hati. Jadi kita bagi orang yang berjuang sendiri, menghabiskan duit, menghabiskan uang, walaupun itu uang orang tuanya, terpaksa dia menolong orang lain, untuk kemudian Allah Ta'ala akan mengganti rezeki lebih baik daripada kita. Dan jangan lupa kita memperhatikan alam sekitar, lingkungan sekitar juga. Itu tempat kita tinggal. Karena bumi ini kadang-kadang marah dengan kita, karena kita tidak memperlakukan bumi dengan baik. Termasuk yang terakhir nih, kegiatan maksiat, meninggalkan sholat atau maksiat lain juga. Itu memberikan dampak negatif, yaitu vibrasi negatif itu keluar dari manusia, menyebar ke tanah dan ke langit. Makanya bumi ini marah, meminta mohon kepada Allah Ta'ala untuk mengazab mereka, ada yang diazab karena energi vibrasi negatif tersebut. Itu bagi umat muslim, kita jangan mau ikut-ikutan mengikuti perbuatan yang dibisikkan oleh syaitan, karena syaitan adalah makhluk terlaknat.
Berusaha kita berjihad untuk memperbaiki semuanya. Kita harus bela agama. Jangan kita merusak agama dari dalam. Bagi kita yang Muslim, yang KTP-nya Islam, jangan cuma KTP. Tapi tolonglah. Ketika ada keluarga kalian yang susah, tidak ada yang menolongnya, kalian maju ke depan. Kalau tidak ada, bantu lagi. Dan untuk lembaga, entah itu lembaga zakat, lembaga yang membantu untuk orang susah, tingkatkan lagi. Kita jangan sampai kita uring-uringan. Karena banyak orang-orang seperti saya, kemungkinan bukan cuma saya yang menolong orang lain, cuman tidak tolong, dibiarkan sakit. Masih banyak orang lain. Mari kita sama-sama membangun umat. Kita tidak boleh terlalu banyak senang-senang. Mari kita menjaga lingkungan sekitar kita. Kita menjaga perilaku kita supaya tidak terjadi vibrasi negatif ke alam semesta ini. Karena alam semesta bisa marah kalau kita kebanyakan maksiat. Pokoknya berjuang saja dalam kehidupan ini. Untuk rezeki kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita berserah pun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala, Allah Samad. Allah yang berdiri sendiri, mampu memberikan makhluknya apa yang dibutuhkan. Demikian. Luar biasa ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bob Safar tadi, saudara kita ini, sedikitnya mungkin memberi gambaran bahwasanya manusia itu hidup, diciptakan itu bukan tanpa konsekuensi, bukan tanpa tanggung jawab. Ya, kita diciptakan ke dunia ini bukan hanya untuk main-main saja. Bukan senang. Tapi suatu saat berjuang. Kita bakal ditanya nih, apa yang udah kamu lakukan buat umat? Begitu ya Bob Safar kira-kira ya. Untuk umat, untuk tempat kita tinggal semuanya. Ini tempat kita berjuang, bukan tempat kita senang. Jadi ingat sahabat, siapa kita? Dari mana kita diciptakan, oleh siapa, dan kita mau kemana? Ingat, tujuan hidup manusia seperti yang Bob Safar ucapkan tadi, bukan bersenang-senang, bukan happy-happy saja. Mari kita tingkatkan kesadaran kita, dan mudah-mudahan dengan meningkatkan kesadaran kita, maka kepekaan hati kita kepada sesama tumbuh ya. Dan insya Allah kalau kita sudah mulai sadar, mulai masyarakat mulai baik, pastinya Allah akan menolong negara kita ya. Menolong negara. Karena Muslim ini diutamakan menolong juga sama Muslim yang susah, sama keluarga dekatnya. Kalau dia mau tolong, itu jadi pandangan negatif dari yang beda agama. Harusnya kita menolong, kita harus kuat bergandengan tangan sama Muslim. Kalau kita sudah mampu, lalu yang di luar agama kita ditolong juga yang susahnya. Itu seharusnya misinya. Cuman orang-orang sering mengacaukannya karena sering mengikuti hawa nafsunya. Ini terakhir nih Bob, saya cukup menarik juga bagi saya. Bob Safar ini kan ngaji dengan beberapa asatid, beberapa ustadz, beberapa guru gitu ya. Iya. Artinya di sini mengajarkan persatuan antar umat. Antar gitu umat, ya. tidak boleh pecah. Ini pesan Bob Safar dong untuk umat-umat kita ini, sedikit-sedikit kok ngejelek-ngejelekin. Ya si A ngejelekin si B ngejelekin si A, si C ngejelekin macam-macam lah. Ini pesan buat umatnya apa nih? Ya, pesan buat umat. Terkait itu ya. Pesan buat umat kita ini adalah umat mayoritas di negara Indonesia. Dan agama selain agama Islam di Indonesia ini melihat kita sebagai percontohan bagi umat yang agama lain di sini. Entah itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sampai minoritas komunitas Yahudi, komunitas Syekh juga melihat Islam agama mayoritas. Tunjukkanlah kualitas Anda, yaitu dengan cara jangan sedikit-sedikit kelahi, cari ilmu, tabayun, koreksi, apakah pas atau tidak. Jangan mencela, jangan saling adu domba. Ini kadang-kadang umatnya mungkin tidak dibimbing, selalu mengutamakan hawa nafsu, cari senang, bersembunyi dalam suatu hal, lalu memanfaatkan suatu ini yang jadi masalah. Jadi makanya umat Islam bisa pecah karena memanfaatkan hawa nafsu dan egonya untuk menekan. Jadi orang yang di luar Islam nih, ngapain mereka ini berkelahi padahal sama, padahal tuannya pengen jadi contoh buat kita. Contohi saya. Apa contohnya kacau. Itu pesan buat kita umat Islam. Untuk yang mualaf, semangat mualaflah dengan niat lillahi ta'ala. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia harus memiliki jiwa kesatria dan kepahlawanan. Walaupun dia tidak ditolong orang, tapi dia pernah menolong orang. Yakinlah, memang dalam diri kita ada gejolak. Apa kata orang tua kita kalau kita menolong orang tapi orang tidak menolong kita? Memang ada. Setiap manusia ini ada bisikan nafsunya. Tapi mulai dari sekarang, mulai kita perbaiki diri.
yang sampai menimbulkan masalah yang besar lainnya. Bagi yang memiliki harta lebih, tolong saya ingatkan agar memperhatikan sanak saudaranya, keluarganya yang kekurangan, yang memiliki keadaan yang sekarat, baik itu secara kesehatan dan ekonomi yang sekarat, yang hampir meninggal, ditolong, jangan sampai dibiarkan. Anda sama saja melenyapkan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Yang di luar umat Nabi pun atau keluarga itu harus ditolong juga, apalagi sama umat. Ini berbahaya. Oke, siap. Sahabat-sahabat Mofi, luar biasa sekali. Pesan beliau yang terakhir tadi, umat Islam itu merepresentasikan Islam itu sendiri. Maka hati-hatilah, contohkanlah yang baik, jangan mudah mencela, jangan terpecah belah. Karena bila terpecah belah, maka akan banyak yang menertawakan kita. Ya, mulai sekarang, yuk mari kita bergandengan tangan. Kuatkan ukhuwah kita, yuk kita tolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita muslim yang kesulitan, siapapun itu adalah saudara kita, jangan saling mencela, saling bertengkar. Oke, Bob Safar, terima kasih udah datang di studio Inspira Movie. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi mungkin di momen tertentu nanti dengan kolaborasi yang juga bermanfaat. Oke, sahabat Inspira Movie, makasih udah menyaksikan tayangan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berada di depan pembangunan Masjid Madinatul Quran Banjarmasin. Kita akan buka masjid ini melayani umat selama 24 jam. Di tempat ini juga akan kita laksanakan iktikaf. Siapapun umat Islam, musafir kah, dari manapun datangnya, mau istirahat barangkali, maka di tempat ini kami siapkan untuk melayani para kaum muslimin. Untuk itu saya berharap kepada seluruh kaum muslimin dan muhsinin agar berkenan membantu menyalurkan donasi terbaiknya untuk kelangsungan pembangunan Masjid Madinatul Quran Banjarmasin.